Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dan teman saya ada Tika Agustina dan Zahratul Hanifah. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan mata kuliah penelitian pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lisus Silawati MPD. Pada materi ini kami akan mengutip materi yang berjudul dengan penyusunan penutup atau kesimpulan hasil penelitian. Penutup atau kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kesimpulan adalah salah satu bagian dari penutup suatu karya ilmiah yang berupa pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kesimpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap pada bab sebelumnya. Tata urutannya pun hendaknya sama dengan yang ada dalam bab tersebut. Dengan demikian, konsistensi dan tata rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan tetap terpelihara. Teknik membuat kesimpulan. Yang pertama di sini adalah generalisasi. Metode ini sangat sering digunakan dalam membuat kesimpulan, terutama dalam karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, paper, dan lainnya. Kamu yang akan membuat kesimpulan dengan metode ini akan mengulas secara keseluruhan masalah terlebih dahulu, baru kemudian menjadikannya fokus penelitian. Karena bila ditarik secara mendasar, kesimpulan adalah ulasan dari pembahasan yang sudah disampaikan, baik dalam bentuk tulis ataupun pembicaraan. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu adalah analogi. Metode yang dilakukan dengan memberikan pandangan atau penyampaian pokok atau gagasan penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat ilmiah. Dan yang ketiga adalah teknik korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan serupa dengan metode generalisasi dan analogi. Metode ini pun diawali dengan mengulas semua topik pembahasan dari sebuah karya tulis. Metode korelasi ini dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan kembali gagasan pada bagian awal sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya yaitu pengertian saran. Saran merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya tergantung variabel yang ada di dalam suatu skripsi tersebut. Dan selanjutnya yaitu cara membuat saran. Cara membuat saran di sini ada beberapa cara, kami membagi jadi 4. Yang pertama yaitu sesuai menutup kesimpulan. Penulis dapat memberikan saran kebijakan atau saran untuk keperluan peneliti lebih lanjut maupun saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Yang kedua, dalam menyusun saran hendaknya penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau ketertarikan dengan pembahasan yang dikemukakan. Yang ketiga, saran hanya bersifat alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. Dan yang keempat yaitu adalah saran didasarkan pada hasil penelitian, peneliti dan menunjukkan langkah-langkah atau arahan khusus yang dapat diambil. Saran berupa langkah konkret atau tindaknya yang diusulkan penelitian. Selanjutnya yaitu adalah rekomendasi. Rekomendasi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu recommendation, yang artinya pujian atau pengajuan pendapat sebagai pujian atas kebaikannya. Di dalam penelitian, istilah rekomendasi sering digantikan dengan saran. Langkah-langkah rekomendasi yaitu yang pertama adalah rumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Yang kedua adalah analisis efek dan dampak tiap alternatif kebijakan terhadap kriteria tersebut. Dan yang ketiga
tetapkan alternatif yang terbaik atau lebih banyak unsur positifnya sebagai tindakan kebijakan. Mungkin itu materi yang dapat kami dan teman-teman sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.